Sebenarnya cepat atau lambat hutang kita itu akan lunas. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya cepat atau lambat hutang kita itu akan lunas dengan sendirinya. Benarkah demikian? Di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Oke, jadi ada banyak sekali yang lagi viral ini tentang yang namanya pernyataan bahwa cepat atau lunas hutang kita itu sebenarnya akan lunas. Benarkah itu? Jawabannya bisa benar, bisa tidak. Kok bisa gitu? Oke, di sini saya mau bahas detail buat kalian semuanya. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman semuanya. Sebenarnya hutang dipinjol itu sebenarnya bisa lunas secara otomatis, cepat atau lambat. Jawabannya iya, karena di situ semuanya di cover oleh pihak asuransi, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum tahu, OJK itu sebenarnya sudah menetapkan bahwasanya setiap pinjaman apapun, dipinjol khususnya, itu harus ada yang namanya asuransi, teman-teman. Jadi apa itu asuransi? Itu gunanya ketika kalian itu meninggal dunia, maka pihak asuransi lah yang membayari hutang kalian. Nah, namanya asuransi jiwa kredit ya. Kalian harus tahu itu. Jadi semua pinjaman, baik pinjaman 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan sampai 100 juta apalagi, itu wajib yang namanya pakai asuransi, teman-teman. Nah, hal ini diharuskan atau diwajibkan, OJK sendiri itu mewajibkan bahwa semua pinjol itu harus pakai asuransi. Kalau misalkan ada nasabah yang meninggal dunia atau cacat seumur hidup, itu bisa di cover oleh asuransi untuk bayar hutangnya. Jadi contoh, misalkan teman kalian lah ya, jangan kalian. Teman kalian itu punya hutang 100 juta, terus kemudian dia baru cicil 1 juta, artinya hutangnya masih ada 99 juta. Ternyata dia meninggal dunia, maka hutang tersebut sudah lunas teman-teman semuanya, karena teman kalian itu ketika melakukan pinjaman itu diasuransikan atau di cover oleh asuransi, namanya asuransi jiwa kredit. Itu bisa lunas secara otomatis walaupun hutangnya masih 99 juta katanya. Itu enggak, itu hutangnya lunas dan pihak keluarga itu tidak berwenang atau bahkan tidak boleh untuk membayar hutangnya, dan pinjol tersebut dilarang. Misal ternyata dia punya anaknya aja ditagih, itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Atau dia itu punya kakak, dia pinjol tersebut menagih ke kakaknya, itu tidak boleh. Hutang yang 99 juta itu langsung lunas karena di cover oleh pihak asuransi ya. Hutangnya walaupun masih banyak ya, karena itu semuanya di cover oleh asuransi ketika orang tersebut meninggal dunia atau cacat seumur hidup, teman-teman. Nah, itu. Terus kemudian, kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena sudah aturannya dan OJK itu menetapkan hal itu. Dan nggak boleh kalau misalkan ada pinjaman yang tidak di cover asuransi, itu tidak boleh. Harus pakai asuransi jiwa kredit, teman-teman semuanya itu. Terus kemudian, apakah bisa juga nggak bakalan lunas? Jawabannya bisa, kalau memang nasabah tersebut memang sengaja galbay atau sengaja untuk tidak melunasi. Tetapi itu pun enjoy aja, karena kalian kalau misalkan pengen galbay, hanya saja nama kalian itu bakal masuk ke slik OJK dan masuk ke BI checking. Nah, ketika sudah 1 tahun lebih atau bahkan 2 tahun, itu sebenarnya pinjol tersebut sudah tidak lagi berhak untuk menagih kalian, tetapi nama kalian itu masuk ke BI checking atau slik OJK atau masuk ke daftar hitam. Nah, bisa dikatakan kenapa kok seperti itu? Ya, bisa dikatakan juga sih, cepat atau lambat hutang kalian itu akan lunas gitu loh. Nah, ya karena tadi nama kalian itu masuk ke slik OJK, masuk ke blacklist, dan pinjol tersebut sudah tidak lagi menagih ke kalian. Makanya bisa dikatakan lunas juga, teman-teman ya. Oke, jadi pernyataan itu apakah benar? Jawabannya benar, tetapi harus melalui proses dan juga prosedur yang mungkin agak sedikit panjang, teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi, apakah benar? Ya, benar-benar aja. Hanya saja ada prosesnya yang cepat, ada prosesnya yang lambat. Nah, kalau proses yang cepat, ya nggak mau juga kan kita harus meninggal dunia atau seumur hidup, apalagi nggak mau amit-amit kan gitu loh ya. Tapi kalau yang prosesnya lama, itu kalian harus siap kuat mentalnya, harus siap dengan teroran DC ataupun ancaman DC ya. Kalau misalkan kalian itu pengen aman ya, kalian ganti nomor HP, reset HP kalian, ganti nomor WA kalian, ganti email kalian, itu jauh lebih aman atau jalurnya lebih aman. Hanya saja prosesnya itu lama dan butuh waktu yang cukup lama, teman-teman ya. Jadi enjoy aja, tenang aja. Buat teman-teman semuanya yang nggak bisa nyicil ataupun nggak bisa bayar utang, mudah-mudahan teman-teman semuanya dikasih rezeki yang banyak, dikasih
limpahan rezeki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mungkin teman-teman semuanya yang muslim, cobalah teman-teman semuanya, karena kita kan sebagai umat muslim, coba kita dekatkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan, karena yang memberi rezeki kan Tuhan Allah gitu kan. Kita coba sholat yang rajin, mungkin kalau bisa kita tambahin duha dan juga tahajudnya. Siapa tahu dengan cara kita itu lebih dekat dengan Tuhan kita, kita itu diberikan rezeki yang banyak juga. Karena saya yakin di lubuk hati kalian, saya kira ya pasti aja pengen bayar hutang secara lunas gitu kan, uang sendiri, punya banyak duit gitu kan, pengennya kita. Nah, terkadang kita lupa bahwasanya kita terlalu sibuk mencari rezeki, tapi kita lupa dengan siapa yang memberi rezeki tersebut. Kita lupa yang namanya mendekatkan siapa pemberi rezekinya. Oleh sebab itu ya saran saya buat teman-teman semua yang muslim, mungkin sholatnya ditambahin, terus kemudian sholat sunnah, qobliyah dan juga ba'diyahnya ditambahin lagi, kalau bisa ya tahajud dan juga duhanya itu ditambahin, biar siapa tahu itu menjadi jalan atau kita itu bisa merayu Tuhan untuk lebih melancarkan rezeki kita lagi. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak jadi masalah. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.